Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan mengenai Big Data untuk memenuhi mata kuliah teori probabilitas. Baik, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan NPM terakhir yaitu 087. Kemudian yang kedua ada Muhammad Farhan Rusdi Setiawan dengan 3 digit NPM terakhir 088. Dan yang ketiga ada Najma Malahayati dengan 3 digit NPM terakhir 093. Dan yang keempat atau yang terakhir ada Noval Rabani Sumitra dengan 3 digit NPM terakhir 096. Baik, kita akan langsung masuk materi. Materi yang pertama ada pengertian dari Big Data. Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume besar data, baik terstruktur maupun tidak terstruktur yang membanjiri bisnis sehari-hari. Namun, bukan jumlah data yang penting. Apa yang dilakukan organisasi dengan data itulah yang penting. Big Data dapat dianalisis demi pemahaman yang mengarah kepada keputusan dan gerakan bisnis strategis yang lebih baik. Dan kita beranjak ke sejarah Big Data. Sejarah Big Data sendiri dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu yang pertama volume, yang kedua velocity, dan yang ketiga ada varietas. Dari aspek volume sendiri, organisasi mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk transaksi bisnis, perangkat pintar atau IoT, peralatan industri, video, media sosial, dan banyak lagi. Di masa lalu, menyimpannya akan menjadi masalah, tetapi penyimpanan yang lebih mudah pada platform seperti Danau Data dan Hadoop telah meringankan beban. Kemudian dari aspek velocity, dengan pertumbuhan Internet of Things atau IoT, data mengalir ke bisnis dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan harus ditangani tepat waktu. Kemudian dari segi varietas, data hadir dalam semua jenis format, dari terstruktur, data numerik dalam database tradisional, hingga dokumen teks, email, video, audio, data ticker saham, dan transaksi keuangan yang tidak terstruktur. Saya akan melanjutkan pembahasan, yaitu adalah mengapa Big Data itu penting. Big Data itu penting karena dapat mengambil data dari sumber apapun dan menganalisanya untuk menemukan jawaban yang memungkinkan, yaitu seperti pengurangan biaya, pengurangan waktu, pengembangan produk baru, dan juga penawaran yang bisa dioptimalisasikan, serta pengambilan keputusan yang cerdas. Selanjutnya, ada poin menggabungkan Big Data dengan analitik kekuatan tinggi yang dapat menyebabkan suatu kelebihan, yaitu adalah menentukan akar penyebab kegagalan masalah dan juga kegagalan hampir secara real time, menghasilkan kupon di titik penjualan berdasarkan kebiasaan pembeli pelanggan, menghitung ulang seluruh portofolio resiko dalam hitungan menit, dan yang terakhir adalah mendeteksi perilaku curang sebelum mempengaruhi organisasi Anda. Di sini ada pembahasan, yaitu adalah dampak dari Big Data. Yang pertama adalah menghidupkan kembali data interrogation, yaitu data perlu bekerja sama dengan berbagai jenis dan sumber data sambil beroperasi pada latensi yang berbeda dan waktu yang nyata, seperti hingga streaming. Yang kedua adalah mengembangkan data dan strategi analitik dengan cara memastikan informasi dapat diandalkan, berdayakan keputusan berbasis data di seluruh lini bisnis. Yang ketiga ada data lake dan juga warehouse. Data warehouse adalah sistem penyimpanan data yang umumnya dipakai perusahaan-perusahaan dalam mengelola data dalam ukuran besar agar lebih terstruktur dan juga terpusat. Sedangkan data lake adalah repositori terpusat yang menyerap dan menyimpan data dalam volume besar dalam bentuk aslinya. Yang keempat, ada ekosistem analisis baru,
yaitu cloud, container, dan daya komputasi berdasarkan permintaan survei SAS. Lebih dari 1.000 organisasi mengeksplorasi adopsi teknologi dan menggambarkan bagaimana merangkul pendekatan spesifik untuk berhasil mengembangkan ekosistem yang analitik. Selanjutnya adalah fokus perusahaan dalam Big Data. Big Data adalah masalah besar bagi industri. Serangan IoT, perangkat lain yang terhubung telah menciptakan peningkatan besar dalam jumlah yang dikumpulkan, dikelola, dan dianalisis oleh organisasi informasi. Seiring dengan data besar, muncul potensi untuk membuka wawasan besar untuk setiap industri besar hingga kecil. Di sini ada berbagai macam industri yang sangat berpengaruh terhadap big data, yang bisa dimulai dari industri retail, manufaktur, perbankan, perawatan atau kesehatan, bisnis kecil dan menengah, pendidikan, pemerintah, dan juga asuransi. Selanjutnya ada cara kerja big data. Sebelum bisnis dapat mendapatkan data besar maka harus mempertimbangkan bagaimana itu dapat mengalir banyak lokasi sumber. Sistem pemilik dan pengguna ada 5 langkah utama untuk mengambil alih struktur yang besar atau data besar yang menyangkut langkah-langkah seperti menetapkan strategi big data, identifikasi sumber big data, akses kelola dan simpanan data, analisis data, dan yang terakhir adalah buat keputusan berdasarkan data. Di sini kita bisa melihat pengguna aktivitas, yaitu adalah data mengenai kumpulan data besar yang susah atau sulit sekali diolah dengan metode tradisional. Yaitu kita bisa lihat sendiri ada 64.140 postingan Instagram, 336.480 panggilan Skype, 567.360 kiriman Twitter, 5.365.260 video YouTube, 2.500.260 pencarian Google, dan 1.331.331.340 pengiriman email. Dalam ini kita bisa melihat yaitu adalah data yang diolah atau data yang didapatkan sebanyak ini tuh tidak bisa diolah dengan metode yang tradisional. Jadi harus menggunakan metode lain yang lebih modern. Saya akan menjelaskan tipe-tipe data. Data dapat dikelompokkan berdasarkan nilainya atau isinya, yaitu menjadi tipe data kategorik dan tipe data numerik. Pemahaman terhadap kedua tipe data ini sangatlah penting, karena berdampak kepada analisis atau ukuran statistik yang akan digunakan, yang akhirnya kepada kemungkinan metode-metode data mining yang digunakan. Yang pertama yaitu data kategorik, digunakan untuk data yang tidak dapat dihitung secara kuantitatif, sehingga tidak dapat menerima operasi matematik seperti penjumlahan dan perkalian. Namun, demikian, nilai-nilainya dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Data kategorik terdiri dari data nominal, data biner, dan juga data ordinal. Yang pertama yaitu ada data nominal, merupakan tipe data yang paling sederhana, di mana nilai yang diberikan kepada item atau record hanya berupa label atau sekadar penamaan saja, tidak dapat diurut dan tidak dapat diukur. Contoh data seperti ini adalah nama, kelas, teks, tanggal, waktu, dan mata uang. Walaupun demikian, kita masih dapat menghitung frekuensi dari data nominal tersebut. Oleh karena itu, ukuran statistik yang dapat digunakan untuk data ini adalah modus. Yang kedua ada data biner. Data biner dapat dituliskan secara nominal, yaitu ya atau dan tidak, dan secara numerik, yaitu contohnya yaitu 1 dan 0. Representasi angka 1 dan 0 bukan bermaksud menunjukkan angka numerik dalam arti yang sebenarnya, melainkan hanya bentuk representasi dalam membedakan dua nilai yang mungkin. Pada data biner, angka 1 dapat berarti ya, dan angka 0 dapat berarti tidak. Seperti data nominal, kita masih dapat menggunakan frekuensi dan modus dari data biner tersebut.
Dan yang ketiga yaitu ada data ordinal. Jika data kategori dapat diurutkan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, maka data tersebut dapat disebut sebagai data ordinal. Namun, jarak antara tingkatan tidak dapat diukur dan dibandingkan secara numerik. Selain modus, ukuran statistik median dapat digunakan untuk mencari nilai tengah dalam data. Dan yang kedua ada data numerik, digunakan untuk data yang dapat diukur secara kuantitatif sehingga dapat menerima operasi matematik. Data numerik mencakup data interval dan data rasio. Untuk data interval yaitu merupakan tipe data yang paling sederhana, di mana nilai yang diberikan kepada item atau record hanya berupa label atau sekadar penamaan saja, tidak dapat diukur dan juga tidak dapat diurut. Contoh data seperti ini adalah nama, kelas, teks, tanggal, waktu, dan mata uang. Walaupun demikian, kita masih dapat menghitung frekuensi dari data nominal tersebut. Oleh karena itu, ukuran statistik yang dapat digunakan untuk data ini adalah modus. Yang kedua ada data rasio. Data biner dapat dituliskan secara nominal, ya dan tidak. Dan secara numerik contohnya yaitu 1 dan 0. Representasi angka 1 dan 0 bukan bermaksud menunjukkan angka numerik dalam arti yang sebenarnya, melainkan hanya bentuk representasi dalam membedakan dua nilai yang mungkin. Pada data biner, angka 1 dapat berarti ya dan angka 0 dapat berarti tidak. Seperti data nominal, kita masih dapat menggunakan frekuensi dan modus dari data biner tersebut. Selanjutnya yaitu contoh penerapan. Metode yang masih dapat digunakan tujuan klasifikasi pada data kategori adalah naive Bayes. Sebab metode ini mampu bekerja berdasarkan informasi frekuensi yang dapat diperoleh dari data kategori. Adapun untuk dapat menggunakan metode seperti neural network, maka kita memerlukan metode pre-processing seperti label encoding dan one-hot encoding. Tujuannya adalah mengubah data kategori menjadi data numerik terlebih dahulu. Selanjutnya, lanjut ke penjelasan tentang jenis data berdasarkan formatnya. Data tidak terstruktur yaitu data yang tidak memiliki model ataupun format data secara khusus sehingga sulit diproses dan dianalisis oleh komputer. Data tidak terstruktur seringkali ditemukan pada data multimedia seperti yang pertama ada data teks yaitu berbentuk susunan kata atau frase atau karakter seperti tanda seru dan tanda yang setiap elemennya memiliki nilai kategorik. Contohnya adalah data rekam medis dan halaman web. Yang kedua, ada data gambar yang berbentuk susunan data dua dimensi yang setiap elemennya memiliki tipe data numerik. Contohnya adalah data JPEG, BMB, dan PNG. Yang ketiga, ada yang namanya data video. Data video merupakan gabungan dari data-data gambar yang tersusun berdasarkan satuan waktu. Contohnya adalah data AVI dan FLV. Yang keempat, ada data audio, yaitu berbentuk susunan data satu dimensi yang setiap elemennya memiliki tipe data numerik. Contohnya adalah data WAV dan MP3. Kita lanjut ke metode data mining. Metode data mining yang biasanya dipakai untuk data terstruktur atau database atau dataset yang berbentuk tabel adalah yang pertama ada a priori epigrowth. A priori dan epigrowth adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan aturan asosiasi. Yang kedua ada Kamens-Fujit-Siemens. Kamens dan Fujit-Siemens adalah metode untuk mendapatkan model cluster. Selanjutnya ada statistika deskriptif, mean, variance, dan PCA. Statistika deskriptif, mean, variance, dan PCA adalah suatu metode untuk meringkas suatu data yang ada. Kemudian ada regresi linear dan logistik. Adalah metode yang digunakan untuk regresi
adalah metode yang digunakan untuk regresi. Regresi adalah metode statistik yang dipakai untuk memperkirakan hubungan antar sebuah variabel terikat dan satu variabel independen atau lebih. Yang selanjutnya ada decision tree, Navi, Bayes, KNN, ANNN, dan SVM, yaitu suatu metode yang digunakan untuk metode klasifikasi. Berikut adalah penjelasan tambahannya, yaitu adapun data yang tidak terstruktur biasanya memerlukan processing dulu sebelum dapat menggunakan metode-metode yang tadi setelah dijelaskan. Metode processing ini dapat berbentuk filtering, segmentasi, dan ekstraksi fitur. Saat ini, pendekatan yang banyak dikembangkan untuk data tidak terstruktur berasal dari metode-metode deep learning. Deep learning memiliki jenis arsitektur yang berbeda-beda seperti LSTM, Long Short Term Memory, PNN, instruksi RNN, Recurrent Neural Network, dan CNN, Convolutional Neural Network. LSTM dan RNN telah banyak digunakan untuk data teks dan suara, sedangkan CNN banyak digunakan untuk data gambar dan video. Data berdasarkan ukurannya. Yang pertama ada small data. Small data biasanya mengacu pada data yang ukurannya lebih kecil dari gigabyte. Kemudian ada big data. Sedangkan big data ini mengacu kepada data berukuran lebih dari terabyte. Selain itu, big data sering dicirikan dengan sifat 5V, yaitu volume, velocity, variability, dan veracity. Karena ciri 5V tersebut, maka pemrosesannya juga akan memakan waktu yang lama. Oleh karena itu, selain pemilihan metode yang tepat, maka infrastruktur dan tools yang digunakan untuk menyimpan, memfilter, dan menganalisis big data juga harus dipertimbangkan. Kemudian, bagaimana sih kita akan menangani isu-isu big data yang menyebar di kalangan masyarakat? Sebenarnya, isu-isu big data ini yang paling sering kita dengar adalah tentang keamanan data itu sendiri. Pada saat ini, mungkin pemerintah mengingatkan adopsi big data dan Internet of Things atau IoT harus memperhatikan isu keamanan cyber sebagai kunci pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dan sekarang ini di Indonesia sendiri, sesuai dengan kerangka Critical Information Infrastructure Protection atau CIPP yang telah disiapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Aspek keamanan informasi mencakup persoalan mitigasi risiko, penanganan insiden, serta pemulihan informasi. Jadi, mungkin dari isu-isu tersebut, yang paling sering kita dengar adalah tentang keamanan data itu sendiri, yang dimana mungkin keamanan data di Indonesia sekarang ini masih sangat rendah, dan sangat mudah untuk diambil alih data tersebut, seperti kasus yang saat ini sempat viral, seperti kasus Biorka. Hal itu diakibatkan karena perlindungan dari setiap data yang ada di Indonesia itu tidak aman atau tidak safety seperti itu. Mungkin tentang keamanan big data ini atau keamanan isu-isu yang lainnya akan lebih ditingkatkan lagi seiring dengan perjalanan waktu. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.